Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Afrita Veronica, mahasiswi IAIN Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah, semester 5, kelas ESB, dengan NIM 4011871. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi finansial pada Microsoft Excel untuk memenuhi ujian tengah semester aplikasi komputer Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja saya mulai. Fungsi yang pertama adalah FV atau Future Value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Untuk formulanya yaitu sama dengan FV, buka kurung, rate, NPER, minus PMT, PV, type, tutup kurung. Keterangannya, rate yaitu suku bunga per periode. NPER adalah jumlah periode, PMT adalah nilai angsuran tetap atau anuitas. Nilai PV dan type bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan atau tidak didefinisikan. Untuk formula, ada versi Excel yang menggunakan pemisah tanda koma, seperti yang tertera pada PowerPoint. Ada juga yang menggunakan tanda titik koma, jadi disesuaikan dengan versi Excel yang kalian gunakan. Untuk fungsi yang kedua yaitu PV atau present value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung investasi atau aset saat ini. Formulanya yaitu sama dengan PV, buka kurung, rate atau suku bunga per periode, NPER atau jumlah periode, PMT atau nilai angsuran tetap. Di sini PMT atau nilai angsuran tetap ini kita buat negatif agar hasil akhir formula bernilai positif. Selanjutnya minus FV, type, tutup kurung. Nilai FV dan type bersifat opsional, artinya bisa Anda abaikan jika tidak diperlukan, sama seperti sebelumnya tadi. Yang ketiga, fungsi Excel PMT atau Periodic Payment for Annuity digunakan untuk pembayaran angsuran secara anuitas atau angsuran tetap setiap periode pembayarannya. Formulanya yaitu sama dengan PMT, buka kurung, rate atau suku bunga per periode, NPER atau jumlah periode, minus PV, FV, type, tutup kurung. Nilai present value-nya kita buat negatif juga agar hasil akhir formula bernilai positif. Fungsi selanjutnya adalah IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap atau anuitas. Dalam pengembangannya, angsuran tetap atau anuitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bunga angsuran atau interest payment. Bisa disingkat dengan IPMT. Yang kedua, angsuran pokok atau principal payment. Bisa disingkat dengan PPMT. Untuk IPMT, formulanya yaitu sama dengan IPMT, buka kurung, rate atau suku bunga per periode, jumlah periode, minus PV, FV, type, tutup kurung. Untuk formula PPMT sama dengan PPMT buka kurung rate atau suku bunga per periode, jumlah periode, minus PV, FV, type, tutup kurung. Yang terakhir, fungsi Excel NPER atau jumlah periode adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Formulanya yaitu NPER, buka kurung, rate atau suku bunga per periode, minus PMT, PV, FV, type, tutup kurung. Selanjutnya kita akan coba membahas soal fungsi finansial. Saya telah membuat beberapa soal. Ada FV, PV, PMT.
IPMT dan PPMT, dan yang terakhir NPR. Langsung saja kita coba aplikasikan ke Microsoft Excel. Di sini sudah tertera soalnya ya, sama seperti di PowerPoint. Contoh soal FW saya bacakan, Nanda mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 8.500.000 dengan bunga sebesar 15%. Berapa total uang Nanda setelah 4 tahun? Di sini telah diketahui rate-nya atau suku bunga per periodenya 15%. NPR atau jumlah periodenya 4 tahun. PMT-nya 8.500.000. Langsung saja kita coba fungsinya sama dengan FV buka kurung. Di sini sudah ada, di bawah ini sudah ada formula atau rumusnya ya. Kita bisa menyontoh di sini. Rate-nya 15%, titik koma, NPR, titik koma, minus PMT. Nah, ini hasilnya. Jadi, total uang Nanda setelah 4 tahun yaitu 42.443.000 sekian-sekian. Tadi saya menggunakan tanda pemisah titik koma. Untuk contoh soal PV, Nanda mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 8.500.000 dengan bunga sebesar 15% per tahun. Setelah 4 tahun, ia berharap uangnya menjadi 45 juta. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Diketahui rate-nya 15%, NPR atau jumlah periode 4 tahun, PMT-nya 8.500.000 dan FV-nya 45 juta. Untuk formula PV sama dengan PV, jangan lupa buka kurung, rate, titik, koma, NPR, titik, koma, PMT, titik, koma, minus FV, tutup kurung. Nah, ini hasilnya. Jadi, saldo awal yang harus ada di rekening Nanda sebesar 1.461 sekian-sekian. Contoh soal selanjutnya adalah PMT. Nanda membeli sebuah motor seharga 20 juta secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 4 tahun. Nanda membayar angsuran secara tetap. Berapa besar angsurannya? Diketahui PV-nya 20 juta, rate-nya 15%, NPR-nya 4 tahun. Untuk formula PMT sama dengan PMT, buka kurung, rate 15%, titik, koma, NPR 4 tahun, titik, koma, minus PV, tutup kurung. Nah, jadi besar angsuran yang harus dibayar adalah 7.005.300 sekian-sekian. Saya lanjutkan. Untuk contoh soal berikutnya adalah IPMT dan PPMT. Yaitu saya bacakan, Nanda membeli sebuah motor seharga 20 juta rupiah secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Dicicil selama 4 tahun, Nanda membayar angsuran secara tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun ketiga? Di sini diketahui PV-nya 20 juta rupiah, rate-nya atau suku bunga per periode 15%, NPR-nya 4 tahun, periodenya 3. Untuk formulanya kita ketikkan sama dengan IPMT, buka kurung, rate, titik koma, periode, titik koma,
N per titik koma minus PV. Jadi, besar bunga yang harus dibayarkan adalah 1.708.000 sekian-sekian. Berikutnya contoh soal PPMT, sama seperti soalnya IPMT ya. Diketahui PV-nya 20 juta rupiah, rate-nya 15%, NPR-nya 4 tahun, dan periodenya 3. Formulanya sama dengan PPMT, buka kurung, rate, titik koma, periode, titik koma, NPR, titik koma, minus PV. Nah, jadi angsuran pokok pada tahun ketiga yang harus dibayar adalah 5.297 sekian-sekian. Dan contoh soal yang terakhir adalah NPR atau jumlah periode. Saya bacakan soalnya. Nanda membeli sebuah motor seharga 20 juta rupiah secara kredit dengan bunga 15% per tahun. Nanda membayar angsuran tetap sebesar 5.124.000 rupiah. Berapa tahun cicilan motor lunas? Diketahui PV-nya 20 juta rupiah, rate-nya 15%, dan PMT-nya 5.124.000 rupiah. Untuk rumusnya sama dengan N per buka kurung rate 15% minus PMT titik koma PV tutup kurung enter. Jadi berapa tahun cicilan motor lunas? Jadi cicilan motor lunas pada tahun ke-6. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.